Shalom, saudara-saudara yang terkasih, jemaat GSKI, Betani, Surabaya, beserta cabang-cabang. Kembali kita pada acara Masih Ada Tuhan, dan judul kali ini saya akan sampaikan judulnya 3P, ya bukan karena nama saya kebetulan Ponco, tapi memang ini menarik sekali, yaitu Presence, Power, and Promise. Presence, Power, Promise. Kita baca di kitab Markus 4, ayat 35 sampai 41. Nanti tambah lagi di Markus 5, ayat yang pertama. Memang kalau kita lihat firman-Nya sederhana tentang angin ribut diredakan. Tetapi kita akan belajar bagaimana bahwa Tuhan Yesus melalui presence, kehadiran, power, kuasanya, dan promise janjinya. Mulai dari ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Cerita ini diawali bahwa inisiatif itu dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Hari ini kita bicara tentang marilah kita juga hidup, kita harus meninggalkan yang lama untuk menuju ke yang baru. Kehidupan yang Tuhan kehendaki. Dan untuk itu harus meninggalkan. Dan kemudian Yesus ada di dalam perahu, duduk. Saya lanjutkan, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bahwa meskipun Yesus ada di dalam perahu, tetap bisa ada topan. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Pada waktu cerita ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ternyata tidur. Mengapa tidur? Karena dibiarkan tidur. Saya sangat membayangkan ceritanya pada waktu itu, ya mereka beranggapan sebagian besar dari murid-murid itu adalah nelayan yang sudah pengalaman, Yesus dibiarkan tidur. Nah, karena ada topan, mereka baru teringat bahwa Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia, Yesus pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini bicara tentang bahwa pada waktu Yesus ada dan do something, semuanya pasti beres. Ya. Saya lanjutkan ayatnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari ini juga Tuhan juga bertanya kepada kita, mengapa begitu takut? Mengapa kok tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut. Takut ini benar-benar takut karena ya mereka mendapatkan pertanyaan. Siapa kegerangan ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di bagian terakhir, Markus 5 ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Memang dalam pembacaan firman Tuhan itu biasanya tidak sampai pada ganti pasal, apalagi di ayat pertama. Tetapi justru di dalam pesan Tuhan melalui firman ini tentang presence, power, dan promise, kita belajar sesuatu. Meskipun Yesus ada, tetapi tetap bisa terjadi topan. Tetap terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki, hal-hal yang bisa membuat kita takut. Tetapi seharusnya melalui firman ini, kita diingatkan, mengapa harus takut? Karena ada Tuhan yang menyertai. Karena ada Tuhan yang pasti melindungi.
Sehingga sampai Tuhan pun juga waktu itu bertanya, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya? Dan biarlah pada hari-hari ini, setiap orang yang begitu banyak menghadapi hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang bahkan bisa menakutkan karena berbagai macam persoalan. Persoalan itu pasti ada dalam kehidupan, seperti Taufan. Tapi biarlah kita selalu melibatkan Tuhan. Dan pada waktu kita melibatkan Tuhan, Tuhan dengan kuasanya itu pasti akan bisa membereskan. Kita nggak tahu bagaimana caranya, tapi biarlah itu diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti punya cara. Lalu, marilah kita juga mendapatkan satu kepastian, bahwa bersama dengan Tuhan, kita pasti mendapatkan yang Tuhan janjikan. Mari kita dari firman ini, kita mendapatkan ada 3 pesan penting. Yang pertama, ini bicara tentang presence. Pastikan Tuhan itu betul-betul hadir di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena pada waktu Tuhan itu betul-betul hadir, seharusnya kita tidak perlu takut menyikapi berbagai macam persoalan yang harus kita hadapi. Persoalan memang harus kita hadapi, tapi hadapilah bersama dengan Tuhan yang hadir. Yang kedua, power. Bicara tentang kuasanya. Kita bersama dengan Tuhan yang penuh kuasa. Dengan caranya yang luar biasa, Tuhan pasti bisa selesaikan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan punya cara untuk membereskan. Dan yang ketiga, promise. Pada waktu kita bersama dengan Tuhan, di awal tadi ceritanya, mari kita bertolak ke seberang. Kita adalah Tuhan yang pasti membuat apapun kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan janjikan, itu pasti jadi. Kita melihat, kalau Tuhan mengatakan, mari kita bertolak ke seberang. Di ayat yang terakhir disebutkan, sampailah mereka di seberang. Kita adalah Tuhan yang berjanji dan pasti mengenapi. Tuhan mengatakan kita akan ke seberang, dan kita pasti di seberang. Hidup kita bersama dengan Tuhan, itu selalu mendapatkan kepastian. Karena janji-janjinya adalah janji yang pasti dikenapi. Tetap percaya, masih ada Tuhan yang menyertai. Masih ada Tuhan dengan kuasanya untuk membereskan. Dan masih ada Tuhan untuk mengenapi janjinya. Setiap janjinya pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.